Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Sebelumnya terima kasih untuk dosen kita Pak Faris selaku pembimbing mata kuliah pengantar ilmu komunikasi yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk presentasi hasil diskusi kami terkait review beberapa jurnal. Untuk langsung saja untuk jurnal yang pertama. Jurnal ini membahas tentang pengaruh budaya organisasi dan dukungan organisasi terhadap kinerja karyawan dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening. Penelitian yang dilakukan pada tahun 97 karyawan produksi PT Braling Wisnu Satria menggunakan probability sampling. Analisis statistik kuat digunakan untuk menguji validitas data, dan penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman dalam hubungan tersebut. Meski demikian, kekurangan terdapat pada ukuran sampel relatif kecil dan fokus pada satu perusahaan saja, serta ketidakeksplorasian variabel eksternal. Untuk sarannya mencakup perluasan sampel dan eksplorasi variabel tambahan untuk pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, jurnal yang kedua membahas tentang efektivitas komunikasi organisasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Patimura dengan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian yang melibatkan 25 responden untuk menganalisis tingkat efektivitas kerja pegawai, dimensi komunikasi organisasi, dan faktor-faktor penyebab efektivitas. Meskipun memberikan gambaran yang mendalam, kekurangan terdapat pada jumlah sampel yang kecil, yang mana mempengaruhi validitas hasil dan kurangnya detail informasi tentang teknik analisis yang digunakan. Selanjutnya dapat mempertimbangkan lagi peningkatan jumlah sampel dan memberikan rincian lebih lanjut tentang analisis yang telah dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Jurnal ketiga. Jurnal ini membahas hubungan antara komunikasi organisasi, kepemimpinan, dan perilaku kerja organisasi, menyoroti pentingnya komunikasi aktif dalam memengaruhi perilaku kerja. Metode penelitian digunakan tidak dijelaskan secara eksplisit, tetapi tampaknya mencakup pendekatan kualitatif dan atau kuantitatif. Temuan menunjukkan bahwa komunikasi organisasi kepemimpinan yang baik berkontribusi pada perilaku kerja positif. Kelebihan meliputi kajian komprehensif, referensi dengan era globalisasi, dan implikasi bagian praktek bisnis. Namun, kekurangan terletak pada kurangnya detail metode penelitian, keterbatasan data, ketidakan uji coba dapat memperkuat temuan. Saran penelitian selanjutnya dapat dipenjelakan metode penelitian dan melibat variasi data yang meningkat validitas dan reliabilitas. Dan jurnal keempat mempermasalah dalam jurnal ini berkaitan dengan pengaruh interaksi dan komunikasi dan kelompok kecil terhadap kepuasan anggota, dampak pada perilaku individu dalam organisasi. Tujuan mempengaruhi kepuasan anggota dan kinerja individu. Metode penelitian mencakup analisis kualitatif dan kuantitatif, studi kasus, observasi kuantitatif, dan survei. Hasil penelitian menyoroti pentingnya komunikasi organisasi dalam pembentukan struktur, memelihara hubungan di dalam organisasi. Kelebihan mencakupi referensi topik, saran untuk meningkatkan komunikasi kelompok kecil, dan landasannya kuat bagi karier terkait manusia dengan organisasi. Namun, kekurangan terletak pada kurangnya rincian tentang metode hasil penelitian,
keterbatasan topik hanya pada kelompok kecil dan kekurangan informasi terkini. Saran untuk penelitian selanjutnya mencakup peningkatan rincian metodologi, eksplorasi topik, komunikasi organisasi lebih luas, dan memperbarui informasi sesuai dengan perkembangan berikut dalam studi komunikasi organisasi. Untuk konteks selanjutnya yaitu dalam jurnal ini permasalahan yang dibahas adalah iklim komunikasi dalam unit kegiatan mahasiswa Haliah At-Tahfidz wal Qiraah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak iklim komunikasi terhadap kinerja pengurus dalam merealisasi program-program yang telah disepakati. Metode penelitian melibatkan observasi dan wawancara. Saran untuk penelitian selanjutnya mencakup pendekatan metodologi yang komprehensif. Perbandingan hasil dengan penelitian sejenis dan rekomendasi yang lebih terukur untuk meningkatkan iklim komunikasi di unit tersebut. Jurnal 6. Jurnal ini menggambarkan permasalahan kompleks dalam tim proyek, seperti keragaman dari berbagai aspek seperti budaya, geografis, organisasi, dan lainnya. Menjadi tantangan utama bagi manajer proyek. Selain itu, fokus pada dampak bias terhadap komunikasi saat mengirim atau menerima pesan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang disesuaikan dan unik bagi organisasi dengan tujuan mengembangkan kesadaran dan efektivitas komunikasi organisasi melampaui sekedar pemahaman. Kelebihannya mencakup penyajian tinjauan teoritis dan praktis tentang komunikasi organisasi, memberikan wawasan komprehensif, serta memberikan saran dan strategi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Di sisi lain, kekurangannya mencakup kurangnya informasi mengenai metode dan hasil penelitian, serta kekurangan data empiris atau studi kasus yang dapat mendukung tinjauan teoritis yang disajikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Melanjutkan pada jurnal ke-7, jurnal ini membahas penurunan partisipasi program di himpunan mahasiswa ilmu komunikasi akibat perubahan teknis kegiatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif, deskriptif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan strategi komunikasi organisasi berhasil meningkatkan partisipasi. Namun, terdapat kekurangan seperti sampel terbatas dan kurangnya analisis statistik dalam penelitian. Rekomendasi jurnal memberikan panduan berharga untuk mengatasi tantangan pandemi COVID-19 dalam konteks organisasi mahasiswa. Selanjutnya, jurnal ke-8. Jurnal ini membahas kurangnya interaksi di dalam individu, dalam kelompok, organisasi, dan dampaknya terhadap harapan dan peran individu. Tujuannya adalah menyelidiki peran komunikasi organisasi dalam manajemen konflik di lingkungan pendidikan dengan fokus dan pencegahan, penyelesaian, dan peningkatan efektivitas organisasi. Meskipun memberikan pemahaman mendalam dan informasi relevan, kekurangan termasuk keterbatasan geografis, variasi, metodologi, kurangnya analisis kritis terhadap keterbatasan penelitian, serta kurangnya rekomendasi praktis untuk implementasi konsep dalam konteks nyata. Untuk jurnal yang selanjutnya yaitu membahas tentang fenomena perubahan organisasi di lembaga litbang.
terutama dalam konteks dinamika komunikasi organisasi. Tujuan dari jurnal ini adalah mengkaji dinamika komunikasi pada lembaga litbang yang mengalami perubahan. Dengan menggunakan metode kualitatif fenomenologi, penelitian ini menemukan bahwa komunikasi organisasi memainkan peran kunci dalam keberhasilan perubahan organisasi. Namun, ada keterbatasan akses informasi dan fokus yang terlalu spesifik pada satu lembaga litbang tertentu. Kelebihan dari jurnal ini adalah melibatkan relevansi topik, kontribusi teoritis, dan implikasi praktis. Sementara kekurangan dari jurnal ini adalah keterbatasan akses informasi dan fokus yang terlalu spesifik yang dapat mempengaruhi kedalaman analisis dan generalisasi hasil penelitian. Untuk jurnal yang 10 membahas tentang pengaruh komunikasi organisasi, budaya organisasi, dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai di Rumah Sakit Dr. Susilo Kabupaten Tegal. Dalam jurnal ini permasalahan tidak disebutkan eksplisit. Tujuan penelitian dan keterbatasan dalam menjelaskan metode analisis yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komunikasi organisasi, budaya organisasi, dan komitmen organisasi pada kinerja pegawai di Rumah Sakit Dr. Susilo Kabupaten Tegal. Meski memberikan kontribusi pada pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai di rumah sakit, kekurangan dari jurnal ini yaitu kurangnya eksplisitasi permasalahan dan keterbatasan penjelasan metode analisis, serta tidak menyebutkan batasan-batasan penelitian secara eksplisit. Nah, itu tadi penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh kelompok kami terkait review jurnal yang telah kami lakukan beberapa hari sebelumnya. Sebelum kami mengakhiri presentasi kali ini, kami ingin memohon maaf kepada Pak Faris karena keterlambatan dalam pengumpulan tugas tersebut. Dan kami tutup presentasi kali ini. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Muhammad Bima Pratama Zinuni dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fikri. Dan saya Muhammad Saiful Rizal. Nama saya Sabila Safira Rohmah. Dan nama saya Rizka Nuria. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku kami yang kurang berkenan selama pelajaran di dalam kelas. Itu saja, cukup. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong apa Bima?